Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Belajar Islam, channel yang mengulas tentang ilmu dan seputar sejarah keislaman serta cerita tentang Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Sekarang kita akan membahas salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tercatat meriwayatkan 5.374 hadis. Beliau bernama Abdurrahman bin Syakir al-Azdi atau biasa kita kenal dengan Abu Hurairah. Dalam penyebutan nama, Ibnu Hisham berkata bahwa nama asli Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amin. Namun mayoritas sahabat mengatakan nama aslinya adalah Abdullah Rahman bin Syakir. Oke teman-teman, kita langsung simak aja videonya. Abu Hurairah berasal dari Bani Daus, di mana suku ini sudah memiliki pemimpin untuk mensyiarkan ajaran Islam bernama Tufail bin Amr. Sepulangnya Tufail dari perjumpaannya dengan Rasulullah SAW dan menjadi seorang Muslim, di awal tugasnya Tufail mensyiarkan Islam di kaumnya. Walaupun banyak yang menolak, namun Abu Hurairah dengan keteguhan hati langsung bersedia mengikuti jejak Tufail dan meninggalkan keyakinan lamanya. Dalam hal ini, ada dua versi waktu Abu Hurairah masuk Islam. Yang pertama, keterangan Ibnu Abdil Bar dan Ibnu Asir menjelaskan bahwa Abu Hurairah masuk Islam pada tahun 7 Hijriah, di mana bertepatan dengan perang Khaybar. Dan di saat itu Abu Hurairah tidak ikut berperang. Dan yang kedua, penjelasan lain dari Ibnu Hibban dan Ibnu Hajar, Abu Hurairah masuk Islam di awal ketika Tufail kembali ke sukunya, sebelum tahun 7 Hijriah. Dan Abu Hurairah diajak berperang di perang Khaybar. Kembalinya berperang Abu Hurairah lantas selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Yang jelas, Abu Hurairah adalah salah satu sahabat dekat yang diakui kecerdasannya oleh Rasulullah SAW. Ketika di Madinah, Abu Hurairah yang pada saat itu masih bujang, tidur di lingkungan masjid. Kesehariannya yang selalu mengikuti Rasulullah SAW kemanapun berada. Berbeda dari kaum muhajirin yang melakukan aktivitas berdagang atau kaum ansor yang memiliki lahan untuk berkebun. Di suatu momen, ketika Abu Hurairah sedang berdoa, Rasulullah SAW menghampirinya. Sontak Abu Hurairah berhenti. Rasulullah SAW pun menyuruh ia untuk melanjutkan doanya yang akan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Doa Abu Hurairah mencangkup ilmu yang tak akan dilupakan. Dalam waktu 4 tahun bersama Rasulullah SAW, Abu Hurairah merekam untayan hikmah yang diperoleh dari mulut sang Nabi. Tak heran, banyak sahabat yang kagum akan kemampuannya mengingat begitu banyak hadis. Bahkan, banyak sahabat yang sering bertanya, kapan ia mendengar hadis dan dalam situasi seperti apa. Suatu kali, Marwan bin Al-Hakam ingin menguji daya ingat Abu Hurairah. Marwan duduk bersama Abu Hurairah, dan tanpa sepengetahuannya, Marwan menyuruh sekretarisnya menulis apa yang dikatakan Abu Hurairah dari balik dinding. Setelah setahun berlalu, Marwan kembali menanyakan kepada Abu Hurairah perkataan apa yang disampaikan setahun silam, dan ajaibnya, Abu Hurairah bisa mengulang sama persis apa yang dikatakan setahun yang lalu tanpa terlewat.
Abu Hurairah begitu peduli dengan pengajaran dan penyabaran hadis yang diingatnya. Begitu pula dengan ilmu tentang Islam, secara umum diceritakan bahwa Abu Hurairah masuk ke dalam pasar dan melihat orang-orang pada sibuk berjualan. Lalu dengan marahnya Abu Hurairah berkata, "Kenapa kalian ada di sini, sementara peninggalan Rasulullah SAW sedang dibagikan secara gratis di dalam masjid? Apa kalian tidak menginginkannya?" Sontak orang-orang beranjak menuju masjid untuk mendengarkan apa-apa yang sudah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Lantaran usahanya yang keras dalam menyebarkan ilmu, Abu Hurairah sering mengalami kelaparan dan kemelaratan. Abu Hurairah pernah bercerita, "Ketika aku merasa kelaparan, aku mendatangi sahabat Rasulullah SAW dan menanyakan tentang ayat Al-Quran agar mereka mengajakku ke rumahnya dan memberiku makan." Dalam buku berjudul Sentuhan Spiritual, ditulis oleh Syekh Aid Al-Kami, dijelaskan bahwa ada penduduk Madinah yang ingin mendengar hadis yang hanya didengar oleh Abu Hurairah. Maka berkatalah Abu Hurairah, akan kuberitahu kau sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang ku ketahui hakikatnya. Rasulullah SAW bersabda kepadaku, pada hari kiamat, Allah turun menuju hambanya untuk mengadili mereka yang sedang berlutut. Ada 3 golongan manusia yang dihampiri. Yang pertama, Allah berfirman kepada yang membaca Al-Quran, "Tidakkah sudah kuajari apa yang kuturunkan untuk Rasulku?" Dia menjawab, "Ya Tuhanku." Maka Allah berfirman, "Apa yang kau amalkan dari yang kau ketahui?" Dia menjawab, "Aku melaksanakannya sepanjang malam dan siang hari." Maka Allah berkata, "Kau bohong. Kamu hanya ingin dikatakan oleh yang lain bahwa fulan itu pembaca, dan itu telah dikatakan." Yang kedua, kemudian datangkanlah orang yang mempunyai harta dan Allah berfirman kepadanya, "Apa yang kau amalkan dengan yang kuberi?" Dia menjawab, "Aku menyambung silaturahmi dan bersedekah." Maka Allah berfirman, "Kau bohong. Kamu hanya ingin dikatakan bahwa fulan itu dermawan, dan itu telah dikatakan." Dan yang ketiga, setelah itu didatangkanlah orang yang berjihad di jalan Allah, dan Allah berfirman kepadanya, "Mengapa kau berjihad?" Dia pun menjawab, "Aku diperintahkan untuk berjihad di jalanmu. Aku pun membunuh hingga aku terbunuh." Maka Allah berfirman, "Kau bohong. Kamu hanya ingin dikatakan oleh orang lain bahwa fulan itu pemberani, dan itu telah dikatakan." Wahai Abu Hurairah, ketiga orang itu ciptaan Allah yang pertama kali disengat api neraka pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Setelah menceritakan hadis itu, Abu Hurairah mengingatkan kepada penduduk Madinah untuk beribadah tanpa pamrih, tanpa ada niat agar dilihat dan diakui keimanannya oleh manusia. Demi Allah, Allah tahu mana hamba yang ikhlas dan pamrih dalam menjalankan ibadahnya. Begitulah Abu Hurairah
sahabat terdekat Nabi dengan segala keilmuannya, dengan segala hadis yang diriwayatkannya. Implementasi yang bisa kita ambil di mana menuntut ilmu tidaklah mudah, bahkan bukan hanya dalam mencarinya, namun juga menyebarkan ilmu yang kita miliki. Perjuangan kita dalam menuntut ilmu haruslah seperti Abu Hurairah, bertawakal meminta kepada Allah, tanpa ada landasan kesombongan akan dunia, lalu tanpa ria atau pertimbangan dunia. Kita sampaikan ilmu-ilmu yang didapat ke generasi selanjutnya. Semoga kita bisa sama-sama berikhtiar untuk selalu menyebarkan ilmu di jalan Allah, agar menjadi umat yang dicintai dan diakui oleh Rasulullah SAW, seperti Abu Hurairah.